Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik editorial. Dan topik kita kali ini adalah heboh penemuan partikel Tuhan. Dan tentunya kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio seperti biasa, yaitu Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah udara Voice of Islam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Salsabila. Iya, sehat Ustazah? Alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Iya. Pendengar yang budiman, belum lama ini dunia sains dihebohkan dengan penemuan partikel baru yang dikenal dengan partikel Tuhan. Wah, apa sih partikel yang disebut sebagai partikel Tuhan itu? Mengapa begitu hebohnya penemuan ini? Dan juga apa manfaat dan pelajaran yang bisa dipetik dari penemuan ini? Nah, kita akan membahasnya tentang topik kita kali ini, yaitu heboh penemuan partikel Tuhan. Nah, Ustazah nih, apa sih yang dimaksud dengan partikel Tuhan? Iya, Mbak Bunga Salsabila dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Sebetulnya kalau kita itu kan melihat kata ini kan itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing ya. Iya. Kalau kita katakan partikel itu kan ya memang partikel itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya sudah memang dalam persepsi itu memang ciptaan dari Rob ya, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang sebuah istilah di dunia sains ya, penemuan terbaru yang sebetulnya ini hanya istilah saja. Jadi partikel Tuhan itu hanya istilah saja ya untuk menggambarkan ya bagi para peneliti sains abad ini, khususnya bidang fisika ini ya. Ya, ini hanya untuk menggambarkan bahwa penemuan partikel ini akan semakin memberi gambaran tentang awal penciptaan alam semesta. Artinya dikatakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari tidak adanya apa-apa menjadi partikel. Nah, itu digambarkan akan menguak rahasia itu. Dan ini dilakukan oleh ya yang melakukan penelitian ini adalah organisasi Eropa untuk penelitian nuklir. Jadi CERN ya, CERN ya, yang mengumumkan ya, lembaga ini mengumumkan tentang penemuan partikel yang konsisten dengan teorinya Higgs boson. Jadi memang ada sebelumnya teori yang menggambarkan tentang partikel ini yang dikemukakan oleh Peter Higgs ya, yang kemudian disebut sebagai boson. Mungkin kalau sebelumnya kita kenal ada atom, kemudian ternyata penemuan yang lebih teliti lagi menunjukkan di dalam atom ada proton, ada neutron ya. Kemudian di situ juga ada elektron ya. Nah, ini katanya lebih dari itu, lebih kecil dari itu yang membentuk unsur-unsur atau partikel-partikel tadi itu ada boson gitu. Namanya boson. Boson ya. Bosan apa boson? Ya, jadi bukan bosan. Yang penemuan ini ya, teorinya Higgs boson ini ya, disambut meriah oleh para ilmuwan, khususnya fisika, yang kemudian membuat orang awam itu heboh dan bertanya-tanya gitu. Yang ternyata Higgs boson ini adalah partikel elementer, jadi bagian lebih kecil lagi ya, yang membentuk sebuah objek, mau itu molekul, mau itu nanti sebutir apel, kereta, sampai sesosok manusia, katakanlah begitu. Jadi dia adalah massa. Jadi pada dasarnya partikel-partikel yang membentuk satu atom memiliki sifat berbeda-beda. Nah, salah satu partikel yang dianggap terpenting dan memiliki sifat misterius itu adalah massa yang diungkapkan dalam teori Higgs boson ini. Itu. Dan berarti ini maksudnya berarti ilmuwan itu sendiri, para ilmuwan gitu ya, itu berhasil menemukan awal mula ya terciptanya bumi ini kali ya, dunia. Mereka atau gimana? Berhasil menemukan sebuah partikel dari yang dianggapnya sebelumnya tidak ada, dan itu akan menguak teori penciptaan alam semesta. Jadi belum ketemu, masih jauh sebenarnya. Ini hanya sebuah sebuah titik saja gitu. Nah, tapi kemudian dianggap heboh. Iya, betul. Nah, kenapa juga sih harus disebut sebagai partikel Tuhan? Apa nggak ada nama yang lain gitu? Nama partikel Tuhan ini memang dianggap populer ya, dia muncul dari perjuangan dan debat panjang keberadaan partikel subatomik, jadi yang lebih kecil dari atom ya. Yang banyak ilmuwan sebetulnya meragukan adanya partikel ini. Apa ada sih partikel boson ini ya? Nah, kemudian
munculnya nama partikel Tuhan sendiri berawal dari pernyataan fisikawan Leon Lederman yang dalam buku berjudul God Particle. Ya. Ya ini dia yang menyebutkan itu partikel Tuhan. Walaupun awalnya fisikawan Amerika itu ya menyebutnya Goddamn particle. Nah, tetapi editor bukunya, jadi editor buku Lederman ini menolaknya dan akhirnya jadinya God particle. Jadi sebenarnya ini masalahnya si editor buku gitu yang membuatnya kemudian menjadi partikel Tuhan. Nah, sebetulnya istilah ini sendiri, jadi Peter Higgsnya ya, yang dia dianggap letak dasar teori partikel Tuhan, itu menolak penamaan tadi gitu. Jadi dia menolak penamaan partikel Tuhan. Ya sebab Higgs ini umurnya sudah 83 tahun. Itu adalah seorang ateis gitu. Jadi dia nggak ada nuansa agama dalam partikel ini sebetulnya ya. Dan dia tidak setuju sebetulnya penyebutan partikel ini. Tapi kemudian populer di masyarakat justru oleh editor bukunya Lederman tadi yang menyebut sebagai partikel Tuhan. Mungkin karena dikaitkan dengan dianggap merupakan satu penemuan yang akan menguak lebih jauh lagi tentang teori penciptaan itu. Iya. Nah, Ustazah, sepertinya belum cukup ya yang menghebohkan itu dari segi namanya saja tadi ya partikel Tuhan. Nah, dari sisi yang lain ada nggak sih yang menyebabkan penemuan ini begitu menghebohkan di mata masyarakat dunia? Iya, memang ini dianggap menghebohkan ya, Mbak Bunga ya. Karena sebelumnya ada teori yang dianggap besar juga, namanya teori Big Bang. Gitu. Jadi teori ini teori Big Bang ini dipandang akan sedikit menguak tentang awal penciptaan alam semesta. Jadi kan sebenarnya begitu yang lebih populer ya. Nah, kita tahu sendiri bagaimana penasarannya ilmuwan barat ya tentang asal-usul kehidupan gitu. Mereka kan terus-menerus melakukan penelitian untuk mengungkap pertanyaan-pertanyaan besar yang sebetulnya menghantui mereka gitu. Karena mereka tidak beranjak dari pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi awal dan akhir dari segala sesuatu dan yang menguasai kehidupan ini, itu mereka anggap tidak ada gitu. Ya, mereka tidak yakin gitu ya. Yang sampai sedetil-detilnya. Nah, sampai-sampai penemu teori Big Bang ya, namanya Stephen Hawking, itu termasuk fisikawan terkenal ya di Amerika Serikat ya. Ini sampai mengatakan awalnya dia tidak percaya bahwa partikel boson itu ada. Gitu. Sampai kemudian dia bertaruh. Dan akhirnya ketika ditemukan partikel yang menghebohkan ini ya, Stephen Hawking ini mengaku dia kalah taruhan $100. Memang cuma 934.000 ya, tapi dia menganggap wah saya kalah taruhan. Jadi mantan profesor di Universitas Cambridge ini berkelakar bahwa penemuan fisika terbesar tahun ini adalah partikel Tuhan dari teorinya Higgs boson itu. Jadi memang dianggap heboh karena sebelumnya adalah teori Big Bang yang Stephen Hawking itu. Nah, lalu apa yang mungkin nih bisa dikembangkan dari teori ini kira-kira Ustazah nih? Apakah memungkinkan manusia bisa menghilang gitu? Ya. Jadi secara teori ya, menurut ini kita bicara teori fisikanya ya. Menurut fisikawan Universitas Negeri Arizona, Lawrence Krauss, ini mungkin gitu. Jadi bisa dikembangkan seperti itu. Tentunya kalau ada perlakuan khusus yang bisa memanipulasi medan di sekitar partikel secara lokal. Jadi ini memang ada mereka berpikir ke sana memang ya. Akan terjadi dengan adanya kelanjutan dari penelitian ini akan memungkinkan sebuah objek menghilang. Sehingga menjadi sebuah pengembangan senjata yang hebat ya, mungkin ya, atau mungkin trik sulap yang mencengangkan gitu. Nah, tapi kita harus ingat ya bahwa kalau bisa menghilangkan tentu harus bisa mengembalikan gitu ya. Sebab kalau hilang nggak muncul lagi itu kan berarti musnah itu. Benar. Orang hilang nggak muncul di mana kan alam itu ya. Jadi itu mungkin yang seperti itu bisa katanya ya menurut para fisikawan partikel ini. Gitu. Nah, pendengar budiman, mungkin ada yang bertanya ya, apakah penemuan ini berbahaya untuk masa depan nanti? Dan nanti tentunya akan dibahas setelah satu segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Kawanku dimarahi keluarganya karena berbeda awal puasannya. Ada istri dijauhi suami karena perbedaan ini tak ditoleransi.
Ada yang pakai hisab, ada yang pakai rukyat, ada yang tak pakai dalil, gunakan astronomi. Tiap tahun umat Islam berulang berdebat, topiknya sama, tak henti dan tanpa solusi. Awal puasa selalu berbeda, tak usah jadi bahan untuk berpecah, tak usah sewot, apalagi marah, karena yang pantas dimarah adalah yang tak berpuasa. Idul Fitri pun selalu berbeda, lain negara, lain hari rayanya, memanglah sedih, memanglah gundah, tanpa imamah perbedaan selalu ada. Dulu ketika khilafah Islam ada, umat Islam di bawah satu bendera, dari Indonesia hingga Andalusia, bersatu puasa, bersatu hari raya. Yang jadi ulil amri, khalifah, wali dan para sultan, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha selalu bersamaan, karena perintah Al-Imam hilangkan perbedaan. Meriam Turki bersaut-sautan, pertanda puasa dimulakan. Awal puasa selalu berbeda, tak usah jadi bahan untuk berpecah, tak usah sewot, apalagi marah, karena yang pantas dimarah adalah yang tak berpuasa. Idul Fitri pun selalu berbeda, lain negara, lain hari rayanya, memanglah sedih, memanglah gundah, tanpa imamah perbedaan selalu ada. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar budiman, Anda masih bersama saya Bunga Salsabila dan juga narasumber kita yaitu Ustazah Insi Latifah Musa dalam rubrik editorial. Dan topik kita kali ini adalah tentang heboh penemuan partikel Tuhan. Nah baik, pendengar budiman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang topik kita kali ini. Nah Ustazah, nah kalau tadi bisa tiba-tiba menghilang ya, menghilangkan atau enggak mengadakan gitu ya. Nah, apakah mungkin juga bisa digunakan untuk perjalanan menembus waktu gitu dan apakah juga gitu penemuan ini bisa berbahaya nih? Ya, kalau saya sih mengatakan walau a'lam gitu ya. Tetapi kalau menurut fisikawan yang sekarang ini ya salah satunya adalah Krauss, dia mengatakan tentu gitu. Oh, gitu. Tentu. Kalau medan partikel Higgs boson ini dimanipulasi dalam area yang besar ya, sehingga memiliki energi. Mungkin kita sering lihat ya film-film itu ya. Iya. Film-filmnya ya yang Amerika ya, fiksi gitu ya. Jadi dianggap mungkin akan terjadi ya misalnya energi gravitasi yang repulsif. Nah, akibatnya wilayah-wilayah di alam semesta ini akan bergerak lebih cepat, bahkan bisa memindahkan barang-barang lebih cepat ketimbang kecepatan cahaya. Begitu katanya ya. Nah, apakah berbahaya gitu ya. Nah, masalah berbahaya atau tidak berbahaya ini menurut Direktur Kajian Fisika Universitas Negeri Wichita ya, Nicholas Solomei, dia mengatakan
nggak berbahaya. Ya kalau sekarang bisa jadi nggak berbahaya ya. Iya. Sebab untuk membuat partikel Higgs boson itu memang perlu sejumlah energi. Dan produksinya membutuhkan energi yang banyak dan sangat terkendali penggunaannya. Jadi penemuan yang terakhir itu adalah partikel dasar. Jadi masih jauh dari apa yang dikhawatirkan menjadi sejumlah massa yang berbahaya. Misalnya bisa menghilangkan orang gitu ya. Iya. Atau menghilangkan benda atau wah nanti tiba-tiba dia ada di mana kan. Nah itu masih dianggap jauh ya. Walau alam kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh para fisikawan itu gitu. Nah, apa sih kira-kira dampak dari penemuan ini Ustazah? Iya, kalau kita melihat dari penemuannya ya, penemuan secara fisika ya, secara ilmu sains ya, penemuan partikel subatomik ini diyakini punya dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan modern dan juga pemahaman umum tentang alam semesta. Setidaknya mereka ya mendefinisikan ada 5 dampak besar dari penemuan partikel ini. Yang pertama adalah tentang asal-usul massa. Ya, jadi Higgs boson sudah lama dianggap kunci untuk memecahkan misteri asal-usul massa gitu. Jadi ini berkaitan dengan medan Higgs dan mekanisme Higgsnya sendiri ya. Teorinya ya menurut Higgs boson ini ya, setiap partikel yang melewati medan Higgs akan memperoleh massa seperti perenang yang bergerak melalui kolam renang yang akan basah. Teorinya begitu ya filosofisnya. Ya, tapi memang bisa dikatakan ini nanti akan mengungkap asal-usul massa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi model standar. Jadi model standar adalah teori fisika partikel yang menjelaskan konstituen terkecil alam semesta yaitu partikel. Jadi dengan ditemukannya Higgs boson, semua partikel yang diprediksi oleh model standar sudah dianggap lengkap. Gitu. Jadi ini nanti dari ini. Ya, menurut mereka lebih lengkap daripada sebelumnya. Sebelumnya juga sudah dianggap lengkap ya sebetulnya ya ketika penemuan atom itu ya. Tapi sekarang dianggap lebih lengkap lagi begitu. Walaupun sebetulnya ada juga semacam pandangan dari para fisikawan sendiri ya. Walaupun Higgs boson ini sudah melengkapi model standar, tapi ternyata model standar itu sendiri belum dianggap lengkap ya kan begitu akhirnya ya. Jadi teori itu tidak mencakup gravitasi dan materi gelap. Ya, yang diperkirakan membentuk 98% dari semua materi di alam semesta. Kita juga tahu ada lubang hitam, itu juga belum terungkap ya. Nah, ini juga yang masih sangat banyak lah yang tidak diketahui oleh para ilmuwan gitu. Nah, kemudian dampak yang ketiga adalah gaya dasar alam semesta. Ini dikatakan penemuan partikel ini akan membantu menjelaskan tentang penyatuan dua gaya dasar di alam semesta. Yang itu adalah gaya elektromagnetik yang mengatur interaksi partikel bermuatan serta gaya lemah yang bertanggung jawab untuk peluruhan radioaktif. Ini teori nuklir ya. Ya, yang jelas tidak akan dijelaskan di sini karena bingung gitu ya. Nah, kemudian juga dampaknya adalah yang terpengaruh oleh teori ini adalah supersimetri. Jadi idealnya setiap partikel memiliki partikel superpartner dengan karakteristik yang sedikit berbeda. Jadi ini menjadi menarik karena bisa membantu menyatukan beberapa gaya di alam semesta. Bahkan menawarkan calon partikel yang membentuk materi gelap ya. Jadi masih seputar penemuan-penemuan selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima adalah validasi LHC. Ya, jadi ini semacam akselerator partikel terbesar sejagat. Ya, ini alatnya, alat ini mahal sekali ya. Harganya itu sekitar 10 miliar dolar Amerika. Yang ini dibangun untuk menyelidiki adanya energi yang lebih besar ketimbang yang pernah dicapai di bumi ini. Nah, jadi penemuan Higgs boson disebut-sebut sebagai salah satu tujuan pembuatan LHC ini. Nah, makanya hebohnya karena alatnya sangat mahal gitu aja. Termasuk salah satu kehebohan juga ya, alatnya mahal. Dan terus terang ya, saya sendiri tadi ya bingung ya dengan apa istilah-istilah fisika tadi ya. Tapi yang pasti ini mungkin menjadi jawaban sementara ya bagi para ilmuwan ya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka yang lama untuk melengkapi gitu ya teori-teori yang sudah ditemukan gitu. Nah, tapi apakah penelitian ini memberikan manfaat tersendiri gitu bagi penemunya Ustazah? Iya, Mbak Bunga. Ini kalau menurut saya ya, bagi penemunya, bagi Peter Higgs sendiri, kemudian bagi Badan Kajian Atom Eropa sendiri, itu pada hakikatnya penemuan ini tidak membawa manfaat gitu. Ya, jadi bisa dikatakan fisikawan Peter Higgs itu kan ateis, seperti juga Hawking. Dia tidak percaya pada Tuhan. Dia menganggap surga neraka itu adalah ilusi, dongeng saja gitu.
Jadi mereka nggak percaya sama sekali ada sang pencipta. Dan mereka bisa dikatakan meneliti alam semesta nggak ada manfaatnya bagi mereka. Ya, banyak memang yang menyebut bahwa penemuan Higgs boson itu adalah sejarah dalam dunia ilmiah. Jadi Higgs juga bisa dibilang dia kan sudah tua ya. Dia terharu gitu ketika ternyata teorinya ada penemuan yang bisa menguatkan teorinya gitu. Dan dia dalam kondisi yang masih hidup gitu ya. Nah, tetapi apapun ya bagi Higgs sendiri, bagi Hawking atau bagi para ilmuwan yang lain, penemuan partikel ini bahkan mungkin juga akan berdampak pada penemuan-penemuan yang lain yang akan mengungkap rahasia alam semesta. Itu ketika mereka hanya memandangnya sebagai sebuah penemuan ilmiah, ya, terlepas dan tidak ada pengaruhnya pada keimanan, maka tidak ada dampaknya. Artinya tidak bermanfaat sama sekali bagi diri mereka. Itu sebetulnya bagi penemunya. Dia hanya kepuasan intelektual saja, tidak membawa hal yang lain gitu. Nah, Ustazah, bagi kita seorang Muslim gitu ya. Nah, bagaimana nih kita mengambil pelajaran dari penemuan partikel Tuhan ini, Ustazah? Iya, pelajaran yang bisa kita ambil ya, pendengar yang budiman, bahwa sebetulnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Jadi Allah itu maha luas ilmunya dan tidak akan ada yang bisa menguak ilmu Allah melainkan sedikit. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhan, ya, untuk kalimat-kalimat Allah. Tentu akan habis lautan ya, sebelum habis kalimat-kalimat Allah itu, meskipun kami datangkan lagi lautan yang semisalnya atau tinta sejumlah lautan yang semisalnya. Jadi nggak akan pernah bisa itu ya, ilmu itu mengungkap seluruh ilmu Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmuwan Muslim ya, karena saya melihat juga ada ya anggota-anggota CERN yang dia juga mungkin orang Indonesia ya, yang dia bekerja di sana, ternyata ada gitu. Nah, ketika dia seorang ilmuwan Muslim, sebetulnya pada saat menemukan tanda-tanda kebesaran Allah, maka seharusnya akan membuat semakin beriman dan bertakwa gitu. Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu istilahnya ulil albab. Jadi ilmuwan ya, sekiranya dia melihat ini ada semacam tanda-tanda yang akan mengungkap penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta. Nah, itu memang bagi ilmuwan ini semakin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul. Jadi apa yang terjadi pada Peter Higgs dan Hawking itu sama sekali rendah ya. Semua itu tidak mengungkap kebesaran Allah bagi dia, malah mereka semakin buta, semakin bingung atau mungkin ya sudah membutakan mata dan hatinya itu ya. Nah, seperti apa sebetulnya ilmuwan Muslim itu ya yang dikatakan ulil albab? Nah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, jadi akhirnya selalu begitu. Bahwa mereka semakin beriman kepada Allah, semakin bertawakal kepada Allah dan semakin memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab neraka gitu ya. Bahwa Allah menciptakan partikel boson ya, itu memang sudah kekuasaan Allah dan bisa jadi ada yang lebih kecil lagi nanti dari itu. Kemudian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya. Sebetulnya ada, tapi kan ya memang Allah yang menciptakan kun fayakun gitu ya. Nah, ini ada proses-proses sunatullah yang kemudian ditemukan oleh manusia ya, satu qadar tertentu, entah itu potensi yang berupa
Ini kan katakanlah teori nuklir ya, yang katakanlah tadi akselerator yang dimaksud itu disebut sebagai pemukul atom gitu. Jadi memukul tiba-tiba jadi atom dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, itu juga satu tanda-tanda sebetulnya bahwa ya di dunia ini itu hal yang sangat luas gitu. Kekuasaan Allah sangat besar dan manusia nggak bisa mengungkap gitu. Tetapi dengan adanya Al-Quran kita diberi petunjuk bagaimana memahami ayat-ayat Allah ini. Gitu. Jadi memang bagi ilmuwan Muslim ini memang temuan yang bagi mereka cukup menghebohkan. Dan saya melihat tidak sedikit ilmuwan Muslim yang ngefans sama Hawkins, sama Higgs boson gitu. Tanpa menyadari bahwa itu berbahaya bagi mereka gitu, ya. Dan jangan sampai mereka memuji atau bahkan memuja atau menjadikan sebagai idola ya. Tidak seperti itu. Jadilah ulil albab yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu akan lebih tinggi dan lebih cemerlang dari ilmuwan-ilmuwan yang kufur itu. Jadi untuk ilmuwan Muslim seharusnya sudah ada beritanya ya dalam Al-Quran ya, tidak usah mencari-cari penemuan-penemuan yang menghebohkan gitu ya. Sebetulnya masalah kemudian mereka meneliti dan menemukan nggak masalah, karena memang ternyata ada orang-orang yang dia bergabung dengan penelitian ini dan dia ikut terlibat. Tapi kalau dia Muslim itu tadi dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar kan gitu. Iya benar sekali Ustazah. Nah pendengar yang budiman, nggak mungkin ya kita itu mengungkap ilmu Allah kecuali hanya sedikit. Dan ketika berhasil terungkap pun maka harusnya menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa terhadap kebesaran Allah di jagat raya ini tentunya ya. Dan pendengar budiman, tuntas sudah pembahasan kita tentang topik kita kali ini. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan masukan, saran atau kritik, Anda semua bisa kirim lewat surat ke radio kesayangan Anda ini, atau Anda bisa kirim lewat SMS ke 0896 937 23456, atau Anda juga bisa kirim lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, Anda semua bisa klik di www.mediaislamnet.com. Dan akhirnya saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dulu, dan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Sama-sama, jazakillah khairan. Wa iyaki Ustazah, dan terima kasih juga kepada pendengar yang budiman yang telah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.